Ila hadhihi ahwalikunatun sallallahu hadratina bil mustafa rasulillah wa ila ihwani minal ambil mursalin walalu syahadu wassalin wal malaikatul muqarrabin khususan sahanal akbar mumjani dal Baghdadi wa khususan yang santina malam syahibadul ahlam wa bisram mambaikim rabbi wa duratihim wa ila khususan syahana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'al asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dibahas tentang tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi harumin tasawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub. Usahamu untuk mengetahui tentang ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu itu lebih baik daripada usahamu atau ikhtiarmu, keinginanmu untuk terbukanya bagimu tirai gaib itu. Anak-anakku semuanya, memang terkadang kita dan orang-orang yang belajar ilmu tauhid dan hakikat pada umumnya itu terpesona dengan berbagai macam kabar tentang gaib, kabar tentang keistimewaan, kabar tentang wilayah nafsaniyah. Itu begitu menarik bagi para salikin salikah. Wajar dan boleh kalian tertarik semacam itu, karena memang dari dulu, dari zaman para nabi-nabi terdahulu selalu memberitahukan, bahkan mereka juga mendapatkan hal-hal yang gaib. Sebagaimana terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa di Gua Hira, yaitu Jabal Nur, peristiwa di Jabal Sur, peristiwa di Jabal Rahmah, peristiwa di berbagai macam, termasuk peristiwa di Perang Badar, termasuk peristiwa-peristiwa macam-macam, banyak sekali. Peristiwa-peristiwa semacam itu yang dinyatakan pada wilayah lahiriah. Kalian juga sering menyaksikan peristiwa-peristiwa yang nampak pada kekasih-kekasih Allah, yang telah dibukakan pada wilayah yang gaib. Tapi
melihatnya itu bukan berarti kalian harus terpesona dan ingin dijadikan itu sebagai tempat tujuan atau tujuan utama. Karena yang paling utama ialah bagaimana kita melihat tentang diri kita, tentang berbagai macam kekurangan kita, tentang nafsu-nafsu yang ada pada diri kita, ketimbang kita berharap penuh dengan berbagai macam wilayah yang gaib itu. Sebut saja kita memerangi hawa nafsu kita. Jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu. Bahkan dalam hadis lain menyatakan al-kaisu mandana nafsah. Orang yang disebut intelektual muslim, orang yang disebut piawai, istimewa, ialah orang yang mampu menahan dirinya, mengendalikan nafsunya. Nah, untuk mengetahui dan mengendalikan nafsu tersebut, itulah kebutuhannya seorang salikin memperhatikan dirinya, memperhatikan tentang dirinya. Apa sih yang diperhatikan? Terkadang mungkin kalian lupa sifat, watak, kebiasaan yang ada pada diri kita, itu yang harus kalian tahu. Kemudian kalian juga tahu pastinya, kalian tidak bisa menolak pada saat nafsu itu memburu, pada saat nafsu itu menggoda, itu kesulitan kalian menolak. Nah, itu juga maksudnya diperhatikan baik-baik kalau kalian ingin selesai persoalan kalian di dalam diri kalian. Banyak lagi kalau kalian mau melihatnya, nafsu-nafsu yang ada pada diri kalian, sifat-sifat yang ada pada diri kalian. Jangan kalian bayangkan nafsu-nafsu itu adalah bukan diri kalian. Sudah bayangkan saja bahwa nafsu-nafsu itulah diri kalian. Jangan kalian bayangkan nafsu-nafsu itu setan di luar diri kalian. Bayangkan bahwa nafsu-nafsu itu adalah ya setan-setan yang ada dalam diri kalian. Nafsu-nafsu itu ialah memang ada dalam diri kalian. Nafsaniyah, jiwa yang meronta dengan berbagai macam sifat-sifat majmumahnya. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita tidak segera menyelesaikan semua itu, maka untuk berlanjut pun mungkin istilah bahasa lain tuh kepontal-pontal. Ya. Kenapa? Sangat kesulitan kalian. Kalian kalau tidak menundukkan nafsu kalian dari beberapa nafsu itu, maka kalian sangat kesulitan untuk berlanjut berikutnya, pada tahapan-tahapan berikutnya. Percayalah. Mari kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mu'alif menjelaskan, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadri ilaih. Jadi al-haq yaitu Allah maksudnya. Al-haq yaitu Allah maksudnya. Laisa bimahjubin, tidak terhijab oleh sesuatu apapun. Wa innamal mahjubu anta anin nadri anin nadri ilaih. Tetapi yang sesungguhnya terhijab itu ialah dirimu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu
qahirun. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Jadi disebutkan bahwasanya sekiranya idlau hajabu, sekiranya ada sesuatu yang dapat menghijabi, menutup Allah, keberadaannya Allah, gitu, menutupinya, berarti sesuatu itu adalah dapat menutupi, bahkan Allah itu akhirnya menjadi objek terkurung. Ini kalimatnya di sini. Kalau sesuatu yang terkurung, maka yang mengurung itu adalah punya kekuasaan untuk mengintimidasi yang dikurung. Hal itu tidak mungkin. Karena apa? Karena wa huwal qahiru fawqa ibadih. Karena dia Allah itu yang berkuasa pada setiap makhluknya, setiap hamba-hambanya. Jadi begini, kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, kalimatnya Bapak bacakan sekali lagi kalimat Arabnya. Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Id law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun. Lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fawalahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadih. Jadi al-haq Allah Ta'ala itu tidak terhijab oleh sesuatu apapun, sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, manusialah, makhluk itulah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat keberadaan Allah. Oleh sebab itu, sekiranya, seandainya, ini diande-ande, seandainya id lau hajabau. Jadi jikalau, seandainya, sekiranya ada sesuatu yang dapat menghijabi Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Dan andai kata ada tutup bagi Allah, atau Allah tertutup, berarti wujud Allah dapat dikurung, dapat disel, dapat dikuasai. Dan andai kata ya, sesuatu yang mengurung itu, yang dapat mengurung itu, berarti dia dapat menguasai yang dikurung itu. Dalam hal ini berarti Allah, Maha Suci Allah dari yang demikian itu, karena Allah Maha Kuasa pada tiap-tiap makhluknya. Terus berarti Allah tidak terhijab? Tidak. Tapi buktinya Allah ghaib bagi yang tidak tahu itu ghaib. Seperti kalian, kalau disebut malaikat ghaib, iya sih secara umum. Bagi yang tidak tahu, bagi yang tahu gak ghaib. Seperti kalian contohnya, sekarang kata ghaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kalian saat ini. Itu contohnya. Kalau kalian, istri kalian sekarang tuh ghaib, karena apa? Istri kalian di rumah. Ghaib. Kalau kalian sekarang hadir. Istilah ghaib dan hadir. Tuh kalau kalian pernah sekolah di pesantren atau ibtidaiyah atau diniyah atau madrasah aja, itu pasti kalau di absen hadir, ghaib, gitu. Hadir, ghaib gitu. Tuh ada kalimat hadir dan ghaib itu. Itu maksudnya yang ghaib itu sesuatu yang memang tidak terlihat. Nah, Allah itu tidak ghaib sebenarnya dan tidak terhijab oleh sesuatu apapun, karena Allah sendiri menyatakan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sesungguhnya Dia Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin.
wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia pada tiap-tiap sesuatu itu sangat mengetahui. Jadi dalam hal ini beliau adalah sangat paham dan mengetahui. Lalu bagaimana masalahnya sebenarnya? Jadi yang menghijabi itu bukannya Allah terhijab, diri kalian terhijab melihat Allah. Saya ulangi lagi, bukan Allah yang terhijab, tapi diri kalian yang terhijab melihat Allah. Mana yang terhijabnya? Yuk kita runut. Yang sudah ngaji malam Rabu mungkin faham. Kalau yang belum, ya insya Allah faham karena sering disinggung di sini. Hakikat tauhid itu berpangkal dari kalimat tauhid yang disebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah berarti meniadakan sesuatu. Sesuatu yang disebut Tuhan. Maka pengembangan kalimat tersebut dalam artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang berarti dalam kajian ilmu tauhid di kitab Ad-Durrun Nafis terkait dengan 4 perkara yang ada pada 4 pasal, yaitu tauhidul af'al, asma, sifat, dan zat. Maka kalimat menyebutkan tidak ada Tuhan kecuali Allah bisa dimaknakan tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Tidak ada nama kecuali nama Allah. Tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada zat kecuali zat Allah. Yang berarti la ilaha illallah, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Inilah yang disebut wihdatul af'al. Tauhid tentang perbuatan. Kalau menyebutkan tidak ada nama kecuali nama Allah, ini yang disebut wihdatus asma, yaitu yang disebut keesaan dalam nama. Kalau menyebutkan tidak ada sifat kecuali Allah, itu yang disebut wihdatus sifat, keesaan dalam sifat. Apalagi kemudian pengertian tentang wihdatus zat ialah wujud, yang berarti itu tidak ada zat kecuali Allah. Apa itu zat? Zat itu diri. Maka menyatu dan arti dalam wujud itu disebut la ilaha illallah, yang berarti puncaknya sampai pada la maujudan illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Kata berwujud itu ialah ada, yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia yang full menyatakan tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali Allah yang ada. Berarti selain Allah itu tidak ada. Terus karena sangka kita itulah yang menyebabkan kita menjadi terhijab untuk melihat Allah. Bukan Allahnya itu dihijabi. Awas loh, beda. Kita yang terhijab, sangka kita. Coba, kalian dari kecil, yang kalian lihat perbuatan itu bukan perbuatan Allah. Karena dididik dari kecil bukan perbuatan Allah, semuanya perbuatan-perbuatan manusia. Sementara di awal muqaddimah kitab Ad-Durrun Nafis itu dijelaskan bahwasanya disebut syirik itu ialah menganggap ada perbuatan yang keluar dari makhluk dan dikembalikan kepada makhluk. Itu dalam muqaddimah kitab Ad-Durrun Nafis itu tentang syirik. Jadi kalau ada kalian menganggap perbuatan itu terbit dari makhluk kembali kepada makhluk, itu yang disebut syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Contohnya begini. Kalau kalian melihat ada orang itu pinter banget. Pinter, wah, dia bisa melakukan apa. Kalian terpesona. Terpesona dengan orang yang pinter itu. Sampai kalian lupa kepada Allah bahwa hakikatnya yang pinter itu Allah.
Yang mengetahui itu Allah, dikembalikan kepada Allah. Apabila kalian terpesona, pinter itu muncul dari makhluk, kembalinya kepada makhluk, itu yang disebut syirik. Itu menyalahi kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kalimat tauhid. Kalau kalian terpesona dengan istri kalian, cantik banget istriku, betul. Dikembalikan kepada istri kalian yang berarti makhluk, itu sama saja juga syirik. Begitu juga sebaliknya, wanita terhadap laki-laki, anak dan seterusnya. Apa saja yang kalian anggap keluar dari makhluk, kembali kepada makhluk, itu yang disebut syirik karena pentiadaan tauhid. Bagaimana dia akan tahu tentang Allah? Bagaimana dia akan tahu tentang hakikat dirinya? Bagaimana ia tahu tentang Allah itu tidak terhijab? Karena yang menghijabi itu diri kalian sendiri, sangka kalian. Coba. Sekarang gak usah jauh-jauh lah, gak usah kalian lagi pergi kemana-mana. Kalian sekarang melihat saya saja udah mentok di saya. Tidak kembali kepada Allah. Bahwa saya bisa berkata-kata, menyampaikan ilmu, itu adalah mengalir langsung dari Allah kepada kalian. Ini ditaklim loh. Kalian terpesona dengan saya. Lahiriah saya. Bukan pada wilayah hakikat dan batiniahnya. Ini yang akhirnya menyebabkan itu Allah tuh terhijab. Karena apa? Sangka kalian, karena kalian pakai sangka zon. Menganggap sesuatu itu ialah sesuai dengan sangka kalian. Seperti kalian melihat ini tiang, melihat ini adalah tembok dan lukisan dan lain sebagainya. Bahasa yang kalian pakai itu bahasa lokal. Bahasa yang kalian pakai itu bahasa lokal. Bukan bahasa universal. Bukan bahasa wahyu yang universal. Sehingga kalian hanya taunya itu adalah yang lokal. Bapak sering mengatakan kepada kalian, kalian menyebut kata satu, benda satu itu saja akan berbeda-beda. Jangankan sudah berbeda negara, beda suku saja udah beda sebutannya. Orang Jawa bilang toya, orang Sunda bilang cai. Tuh. Padahal satu wujud. Terus aslinya namanya siapa? Nah itu kalian terhijab. Makanya terhijab kepada Allah. Jadi bukannya Allah yang dihijabi, tapi kalian terhijab oleh apa? Oleh sangka kalian. Sangka apa? Sangka yang sudah menyatu dalam diri kalian, di kehidupan kalian, dalam keseharian, bahwasanya apa yang kalian sebut, apa yang kalian namakan, itu dianggap itu sudah pasti hanya sampai di situ. Padahal harus kembali kepada Allah. Wahai anak-anakku semuanya, maka dari itu sudah jelas. Berarti memang Allah tidak terhijab. Artinya Allah tidak dihijabi. Allah tidak ditutupi. Kita sendiri yang menutupinya, menutupi diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa memandang kepadanya. Dah jelas kan? Oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, percayalah bahwa Allah itu tidak terhijab. Allah itu tidak ada yang menghijabi. Yang menghijabi itu pandangan kita. Yang menghijabi itu pikiran kita. Yang menghijabi itu ilmu kita. Yang menghijabi itu adalah i'tiqad kita, keyakinan kita yang telah melekat dalam diri kita mulai dari kecil. Yaitulah yang disebut hukum adi dan hukum akli, hukum wad'i. Itu semua adalah menghijabi diri kita. Hukum adi ialah hukum yang telah kita tetapkan sejak kita kecil, karena kita melalui proses uji coba seperti api panas.
kita tetapkan waktu kecil, direkam oleh kita, kemudian masuk ke dalam hati. Karena pada saat ini deketin api, sentuh itu panas, itu sudah mulai tersimpan. Terus, gitu. Dan semua benda dan apa saja. Jadi kalau kalian tetap bersikeras hanya sampai pada wilayah lahiriah itu saja, ya sudah, berarti kehidupan kalian selamanya syirik. Kalau kehidupan itu selamanya syirik, ya sudah. Berarti memang tidak ada jalan lain. Kecuali apa? Kalau ingin selamat ialah merubah paradigma hidup kita. Merevolusi akidah kita. Menganggap, jangan sampai kita menganggap bahwa Allah itu terhijab. Allah itu tertutupi. Sama seperti kalian menganggap setan itu gaib. Padahal Allah sudah menjelaskan. Sangat jelas. Ini sebagai contoh, gak usah kita bicara Allah, hal yang gaib, setan aja. Setan bagi orang awam memang gaib, bagi siapa yang gak tahu. Karena gak tahu ilmunya. Tapi Allah secara umum menjelaskan di dalam Al-Quran. Coba perhatikan baik-baik pada saat di ayat Al-Baqarah saja. Di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Mubin itu nyata, artinya musuh kamu yang nyata, yang jelas, yang kelihatan. Kalau kalian menganggap setan itu nggak nyata, itu sama saja menganggap Allah itu zalim. Kebayang nggak sih? Coba, adil nggak sih? Gini, kalian nggak tahu setan, kemudian setan jadi musuh kalian. Kemudian kita disuruh oleh Allah memerangi setan. Sementara kita tidak tahu setan itu, kan nggak pantas. Ya tentu saja kita kalah. Allah tidak semacam itu. Allah itu maha mengetahui, maha segala-galanya. Oleh karenanya Allah menyatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Yang nggak boleh diikuti itu adalah apa? Perbuatannya setan. Bukan setannya loh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian diakhiri ayatnya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Berarti bukan musuh kamu yang gaib. Musuh yang nyata, yang jelas, yang kelihatan. Tapi kita nggak lihat karena sangkamu. Nah, kan akhirnya sebagaimana sangkamu terhadap Allah, Allah itu terhijab. Allah itu dihijabi. Tidak, Allah itu zahir. Allah sendiri menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada, tapi nggak kelihatan Allahnya. Yaitu tadi. Karena apa? Karena matamu yang nggak bisa melihat. Padahal andai saja kalian pakai mata batiniah, kalian pakai mata ilmu, kalian pakai mata yang sesungguhnya, yang disebut basyiratul qalbi bagi para salikin tentu ilmu, bagi para arifin tentu beda lagi basyiratul qalbinya. Kalau kalian pakai basyiratul qalbi, niscaya kalian selalu melihat Allah. Tidak gaib. Apalagi ada dalam hadis yang menyatakan, ini hadis qudsi, yaitu tentang Allah itu adalah minta makan. Nanti di hari kiamat tuh orang itu akan orang-orang yang pelit itu akan ditanyakan oleh Allah. Hai hambaku, kenapa kamu pelit? Karena aku minta makan kepadamu, tapi kamu nggak ngasih makan. Sampai hamba-hamba itu menyatakan, ya Rob, bagaimana mungkin aku memberi makan engkau sementara engkau adalah Tuhan semesta alam?
Allah menyatakan, bukan itu maksudnya. Coba kamu, tahu nggak di sana ada orang yang sedang kelaparan, datangi sana, jenguk, beri makan. Niscaya kamu lihat di sisinya ada aku. Tuh, lihat di sisinya ada aku. Di mana maksudnya? Entah di belakangnya di mana atau di mana di situ. Begitu juga kalian. Aku sakit, engkau tidak menengoknya. Hamba-hamba itu menyatakan, ya Rob, bagaimana mungkin engkau sakit, engkau Tuhan alam semesta. Iya, coba kamu lihat, ada hambaku yang sakit di sana, kamu tidak mau menengoknya. Coba kalau kamu menengoknya, kamu akan menemukan diriku ada padanya. Tuh. Ini kan kalimat-kalimat yang, ya memang kalau orang-orang yang memahaminya secara harfiah saja memang susah. Tapi seharusnya dia paham, seharusnya dia tahu. Jadi Allah itu memang tidak terhijab, Allah itu memang nyata. Bahkan Allah menantang kok kepada kalian. Di dalam firman lain menyatakan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, nah, mau berjumpa kembali dengan Tuhannya, syaratnya falyamal amalan soleh, beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan kamu buat syirik di dalam ibadahnya. Catatannya, walau dengan seorang jua pun, gitu. Wala yusyrik bi ibadatihi, gitu. Jadi wala yusyrik, jangan kamu syirik, rabbihi ahada, itu bisa dibilang seorang jua pun. Termasuk kalian, diri kalian sendiri, tidak mengakui keberadaan diri kalian. Kalau kalian masih mengakui keberadaan diri kalian, itu masih akan terkategorikan juga masuk kepada syirik yang samar, syirik yang disebut khafi. Jadi ya Allah, memang sangat-sangat amat ini ya. Ini kalimat tentang al-haq ya, kalimat tentang al-haq. Al-haqqu laysa bimahjubi wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi id law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu syatirun lakana liwujudi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadih. Jadi jelas sekali di sini. Berarti Allah itu tidak terhijab, tidak ada yang bisa menghijabi Allah. Karena hakikatnya sesuatu yang bisa dikurung, sesuatu yang bisa dihijabi, bisa ditutup, itu berarti dia menjadi objek, berarti dia menjadi majhul. Sementara Allah itu subjek, menjadi fa'il, bukan maf'ul. Artinya dia menjadi fa'il, menjadi subjeknya, bukan objeknya. Itu yang harus kalian tahu. Oleh karenanya di akhir kalimat ini menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih, dia padahal dia Allah itu yang menguasai pada tiap-tiap makhluknya. Bagaimana mungkin dia itu terhijab? Bagaimana mungkin dia itu dihijabi? Bagaimana mungkin dia ditutup oleh sesuatu apapun? Berarti Allah nyata dong? Nyata. Karena dia menyatakan wa dhahiru, dia dohir. Ya dohir itu kan maksudnya perbuatannya. Dohir perbuatannya, oke. Sekarang gini. Kalau orang berbuat, kemudian dohir perbuatannya, kelihatan nggak orangnya? Kelihatan. Enggak perbuatan yang keluar. Itu udah mulai ngaco. Perbuatan di sini maksudnya ciptaannya dohir. Ini Allah menciptakan. Ini udah mulai ngaco dalam memahaminya. Kenapa? Karena terpisah-pisah dan dipisahkan sesuatu itu. Nah, pemahaman aqaidul iman di sini yang akhirnya dapat ya. Dapat menjadikan zon-zon dalam dirinya itu tidak memandang kepada Allah yang sesungguhnya. Banyak sekali sebenarnya dalam hal ini. Jadi kalau orang-orang umum menyatakan yang dimaksud dohir itu adalah perbuatannya, bukan Allahnya.
Ya Allah, coba. Kita berbuat itu berarti dohir. Yang berbuat, ya dohir. Sekarang begini. Apakah perbuatan itu terpisah dari zat yang berbuat? Tidak. Contoh begini lagi, udah kita bikin contoh. Kadang-kadang kan ada orang yang suka ngomong terhadap orang lain. Saya tuh sangat benci pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Coba, kalian bayangkan. Saya benci sebel sama perbuatannya, bukan orangnya. Saya benci sebel sama sifatnya, bukan orangnya. Berarti orangnya nih. Orang nih. Perbuatan nih. Jadi perbuatan sama orang itu dipisahkan seolah-olah. Padahal perbuatan itu tidak lepas dari orang ini. Yang disebut zat itu. Ya, itu hanya kalimat atau narasi saja, ungkapan saja. Mau dibuktikan, contoh ada orang yang sebut saja dia maling, perampok. Udah perampok deh. Kalian benar bahwasanya sebel sama perbuatannya, iya, orang itu lewat. Lewat langsung tutup pintu, semuanya ditutupin. Kenapa? Takut ini nanti dia ngambil. Nah itu kan udah suuzon, berarti udah bukan lagi benci, sebel sama perbuatannya, tapi menyangkut terkait dengan masalah wujud dirinya. Sementara ini kalian harus paham betul bahwasanya perbuatan itu tidak bisa dilepaskan dari nama. Nama dan perbuatan itu tidak bisa lepas dari sifat. Sifat, nama, dan perbuatan itu tidak bisa lepas dari zat. Maka perbuatan, nama, sifat, dan zat itu dalam satu wujud. Itulah yang disebut wujud. La maujudan illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali wujud Allah. Nah itu. Jadi hakikatnya semacam itu. Yang sebenarnya yaitu. Jadi tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Jadi perbuatan-perbuatan Allah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian harus paham betul, yakini kalimat-kalimatnya, dan kalian yakini tentang ilmu-ilmunya. Gak usah ada keraguan bahwa hakikatnya Allah itu adalah yang nyata. Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir, Allah itu yang dohir, dan semuanya hakikatnya ialah wujud dirinya. Lalu wujud kita itu tidak ada hakikatnya. Hakikatnya itu fana. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu fana. Tidak ada kecuali diri wujud Tuhannya yang tidak fana. Jadi semua itu sirna. Jadi hakikatnya kita juga tidak ada. Kalau ada, ini mengaku ada, mengada-adakan. Itu yang disebut sangka. Jadi sesuatu tidak ada, yang ada hanya dirinya, wujudnya, bukan kita. Nah itu loh. Ya. Dah jelas? Dah jelas, ini keterusan, ini kayaknya kebablasan nanti ya. Nanti lama-lama malah kalian jalannya bisa miring, ini repot ini ya. Dah, oleh karena itu kembali lagi ya, Bapak ulangi lagi bahwasanya Allah itu ialah zat yang tidak terhijab. Siapapun yang yang menganggap bahwa Allah itu terhijab, dihijabi itu salah. Allah itu nyata. Allah itu jelas, Allah itu yang dohir, Allah itu yang batin. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menghijabi Allah. Apabila ada sesuatu yang dapat menghijabi Allah, berarti sesuatu itu menguasai Allah. Maha suci Allah dari sangka hamba yang demikian itu. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadanallahu ikum jima'an wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.